Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan kali ini, semoga kalian tetap diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah kalian masing-masing. Ya, untuk pembelajaran tatap muka masih belum diperbolehkan, sehingga kalian harus sabar dulu. Semoga semester genap nanti sudah dapat dilaksanakan pembelajaran tatap muka atau masuk ke sekolah. Nah, anak-anak, kali ini Pak Imam akan membahas tentang pengenalan sistem komputer. Mungkin kelas 7 kalian sudah pernah mendengar hardware atau perangkat komputer. Nah, ini juga termasuk dalam sistem komputer. Tapi untuk materi ini Pak Imam akan menjelaskan yang lebih teknis lagi. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran, jadi nanti kalian yang pertama melalui video pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan sistem komputer itu apa. Yang kedua, melalui video pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan input device. Yang ketiga, melalui video pembelajaran ini nanti siswa dapat menjelaskan output device. Dan yang keempat, yang terakhir, melalui video pembelajaran ini nanti siswa dapat menjelaskan proses sistem komputer itu berjalan, bagaimana akan berjalan, ya. Nah, anak-anak, apa sih yang dinamakan dengan sistem itu sebetulnya? Kalau berdasarkan definisi, sistem itu adalah suatu kesatuan elemen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang akan ditargetkan. Jadi intinya sistem komputer itu adalah sesuatu yang saling berhubungan sehingga mencapai tujuan yang akan dituju. Contoh misalkan kalian pernah mendengar yang namanya sistem pencernaan, sistem peredaran darah. Nah, jadi contohnya misalkan Pak Imam saya ambil sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu mulai dari mulut sampai usus, lambung, sampai anus. Nah, itu saling berhubungan. Kalau ada salah satu bagian yang rusak atau tidak berfungsi, sistem itu tidak akan tercapai. Dan mulai makanan yang kita makan tidak akan bisa diproses di dalam lambung dan tidak akan bisa dibuang melalui anus. Nah, itu yang namanya dengan sistem pencernaan. Nah, sekarang yang Pak Imam bahas adalah sistem komputer, ya, bukan sistem pencernaan. Nah, sebelum masuk ke sistem komputer, apa sih komputer itu? Jadi didefinisikan, komputer itu adalah suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja otomatis dengan aturan tertentu. Jadi intinya komputer itu adalah suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi. Contoh misalkan saya mengetikkan kata halo. Nah, mulai dari mengetikkan kata halo di keyboard sampai muncul di layar monitor komputer, itu terjadi pengolahan data. Siapa yang mengolah? Yang mengolah adalah CPU atau Central Processing Unit. Jadi setiap komputer itu ada yang namanya CPU. Nah, itu yang dinamakan dengan komputer. Jadi intinya juga komputer itu memudahkan pekerjaan manusia juga. Ya, itu yang komputer. Nah, apa sih sistem komputer itu? Seperti tadi sistem pencernaan, sama intinya. Sistem komputer itu adalah elemen yang saling terkait. Jadi menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer sehingga dapat memperoleh informasi atau tujuan tertentu. Jadi intinya begini, yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita mengetikkan kata halo ya di keyboard, itu akan diolah oleh komputer, diolah oleh
perangkat elektronik itu sehingga akan muncul di layar atau di monitor. Nah, itu komputer itu butuh memproses dulu sehingga ketikan halo itu muncul di layar monitor. Apabila misalkan kalau kita mengetikkan halo tetapi perangkat komputer ada yang rusak, misalkan monitor, nah komputer itu tidak akan bisa memproses dan tulisan ketikan halo itu tidak akan bisa muncul. Nah, jadi intinya perangkat yang ada di komputer mulai keyboard, monitor, hard disk, memori itu semuanya saling terhubung. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem komputer. Nah, ini ada apa ini? Ini adalah peta konsep, anak-anak. Ini adalah kalau muncul gambar seperti ini adalah peta konsep. Peta konsep yang di garis putus-putus yang di dalamnya ada dua kotak, control unit, arithmetic logic unit. Ini adalah CPU. Kita ibaratkan sebagai CPU, central processing unit. Ya, HP juga ada CPU-nya, ada. Ya, tapi dalam bentuk kecil. Komputer juga ada CPU-nya, ada. Ya, tergantung komputernya. Kalau laptop juga ada CPU-nya, ada. Jadi setiap perangkat HP, komputer atau tablet itu semua ada CPU-nya. Nah, CPU ini di dalamnya ada control unit, arithmetic unit. Yang di luar CPU ini ada input device, ada output device, ada external storage, ya. Dan juga ada memori. Nah, memori ini adalah masuk ke dalam CPU ini, ya. External storage itu juga masuk ke dalam CPU ini. Ya, kenapa kok bisa masuk CPU? Kita lihat dari tanda panahnya. Ada tanda panah ke atas dan ke bawah. Sama dengan memori, ini ada tanda ke atas dan ada tanda ke memori ini. Nah, berarti memori ini masuk ke dalam CPU. External storage ini juga masuk ke dalam CPU, ada yang di luar CPU. Kalau input device input masuk. Ya, ini sesuatu yang masuk ke dalam CPU yang nantinya akan diproses. Kalau output device, output ini keluar dari CPU. Setelah diolah di dalam CPU, nanti akan muncul tanda panah keluar. Ini menjadi output device. Nah, sebelum kita bahas input, output device, dan eksternal, Pak Imam akan menjelaskan prosesor itu memiliki dua bagian utama yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di dalam CPU tadi ada control unit dan arithmetic logic unit. Nah, coba kita bahas yang pertama tadi, arithmetic logic unit atau ALU singkatannya. Yaitu merupakan bagian dari mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika, logika. Contoh, kalau kamu misalkan membuat data di Excel, kemarin sudah saya suruh untuk membuat tabel di spreadsheet, ya. Nah, itu ada fungsi sum, average. Nah, itu termasuk pada komputer itu akan diproses oleh arithmetic logic unit, ya, fungsi yang melakukan hitungan aritmatika. Logikanya kalau di komputer itu ada AND, OR, dan NOT, ya, itu. Kemudian yang kedua adalah unit control atau bahasa Inggrisnya adalah control unit, adalah suatu bagian dari CPU yang bertugas memberikan arahan atau kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian arithmetic logic unit di dalam CPU. Jadi unit control itu adalah mengontrol semua input yang masuk, ya, sehingga dijadikan output. Nah, ini pengertian dari unit control atau dalam bahasa Inggrisnya adalah control unit. Nah, anak-anak, itu tadi sekilas tentang penjelasan tentang sistem komputer. Nah, jangan lupa di pertemuan kali ini akan saya berikan tugas di forum tugas nanti di Google Classroom. Silakan langsung kalian jawab dan kalian cari referensinya dari internet, ya. Dijawabnya langsung di kolom komentar, ya, tidak usah ditulis di buku, tapi silakan kalian nanti tulis di kolom komentar
saja. Itu ya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa minggu depan ada penilaian tengah semester. Tetap jaga kesehatan sehingga kalian dapat melaksanakan pembelajaran jauh dari rumah ini dengan lancar dan baik. Terima kasih. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, Pak Imam akan membahas tentang tetap di sistem komputer, tetapi pada aritmatiknya. Jadi komputer itu mempunyai, jadi memproses data itu dalam bentuk bilangan dulu. Di komputer itu ada bilangan desimal, ada bilangan biner, ada bilangan oktal dan bilangan heksa. Nanti itu pertemuan selanjutnya. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.